أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau kita mengobatin penyakit nih, sakit hati yang karena hubbud dunya, antum paling tidak sering-sering ziarah kubur. Bukan untuk melakukan tindakan macam-macam di kuburan, tapi untuk ingat mati. Makanya kalau istri sudah ngomong tasnya pingin ganti, mobilnya pingin ganti macam-macam, antum bawa ke kuburan. Yuk ikut. Nah, ini termasuk terapi kan, kita bicara terapi penyakit hati. Bawa ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Ini lo mati nak go apa-apa. Iki mati nak go apa-apa. Oh iya masih. Itu untuk diingatkan kepada akhir. Oleh karena itu Abu Darda pernah istrinya itu minta sesuatu kepada dia. Istrinya minta sesuatu, apalah dalam urusan dunia ini. Apa kata suaminya? Kata Abu Darda, Darda, di depan itu jalannya mendaki terjal. Nggak ada yang bisa melewatinya kecuali orang yang bawaannya sedikit. Maka jangan bawa banyak-banyak. Cukup yang sedikit supaya kita bisa melewati. Maka ini terapi penyakit hati. Dan penyakit hati yang lainnya pun dengan ziarah kubur akan terobati. Yang kedua, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini syifa, penyembuh untuk penyakit badan dan untuk penyakit hati. Kita lihat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya bersih. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Tapi realitanya orang-orang lebih suka mendengarkan musik, lebih suka mendengarkan lagu-lagu daripada mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau pegang remote, lewat tuh Mekah, bacaan Quran, langsung cepet dipindah. Karena kita sakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tinggal berapa menit lagi kita coba? 15 menit lagi. Nah, tenang, 15 menit lagi coba. Soalnya memang kajian habis duhur, habis makan, ya, enaknya selonjoran. Itu sakit hatinya coba. Oke, jangan. Yang menyebabkan sakit hati itu banyak makan juga. Kekenyangan itu banyak makan. Baca Quran. Kata Nabi SAW, terangi rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan anaknya ngaji di rumah. Ngaji di luar nggak apa-apa, tapi di rumah juga ngaji. Bapaknya juga ngaji, ibunya juga ngaji. Bapak-bapak, jangan sampai rumahnya itu nggak ada sholat. Kadangkala bapak-bapak ini terlalu semangat sholat di masjid, sampai qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, duha di masjid, tahajud di masjid. Rumah nggak ada sholat.
Kenapa? Kalau di rumah Ustaz nggak semangat Ustaz, nggak ada yang ngeliat soalnya. Kalau di masjid semangat kan Ustaz, sholat duha biasanya 2 rakaat, kalau di masjid bisa 8 rakaat. Kenapa? Itu banyak orang-orang yang lihat. Boleh jamaah, kita itu termotivasi dengan sholatnya orang, boleh. Antum tidak dikatakan dia. Jadi orang yang sholat karena termotivasi dengan yang lainnya itu tidak dikatakan ria. Ria itu kalau sholat untuk dipuji dan dilihat orang. Tapi kadang-kala kita duduk di masjid melihat semuanya pada sholat, ya Allah ya, ana mau sholat juga lah. Mungkin itu terjadi, nggak ada masalah. Tapi kita diperintahkan untuk menerangi rumah kita dengan sholat. Istri kita gimana? Perempuan ini ada liburnya sholatnya. Gimana antum rumahnya 40 hari nggak ada sholat? Karena memang sedang libur, dia habis melahirkan. Sedangkan suaminya Masya Allah duha, afwan dek, mau duha masjid. Kenapa? Kalau di rumah Ustaz suruh gendong anak Ustaz. Ada lelaki-lelaki yang seperti, maka itu baca Quran, terangi rumahnya dengan sholat. Kemudian di antara obat penyakit hati ini jamaah adalah istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza aznaba dhanban nukita fi qalbihi nukta sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, di hatinya itu ada nokta hitam. Fa idza taba wa naza wastaghfara suqila qalbu. Kalau orang ini bertobat, dia meninggalkan dosa tersebut dan dia beristighfar, maka hatinya langsung dibikin bersih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zadat zadat aw wa idza adat zadat. Kalau dia bertambah dosanya, maka bertambah pula nokta hitam. Dan ini berbahaya, penyakit ini kalau dibiarkan, ada orang yang hatinya hitam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia udah nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau dengar cerita istri bunuh suami, itu sudah hitam hatinya. Ngelihat anak bunuh orang tuanya, ada aja. Maka salah satu cara supaya hati kita ini bersih, banyak-banyak istighfar. Baca apa istighfar? Ya terserah. Ada sayyidul istighfar, istighfar yang paling mulia, yang dianjurkan dibaca pada waktu pagi dan petang. Itu sayyidul istighfar. Kalau kita lihat ternyata di situ ada tauhid hamba ya. Seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi perbanyak istighfar. Istighfar yang paling ringan adalah astaghfirullah, 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 atau astaghfirullah wa atubu ilaih, dan istighfar yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari, jangan bicara sehari, sekali duduk. Kata Abdullah bin Umar, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin. Kita menghitung di satu majlis atau fil majlis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau tawwabul ghafur, mi'ata marrah, 100 kali beliau baca. Sampai seperti itu Nabi SAW. Padahal beliau itu dosa-dosanya sudah diampuni, yang masa lalu dan akan datang. Ini pelajaran buat kita. Perbanyak istighfar. Baik, waktu istighfar yang paling mulia kapan? Sebelum fajar, waktu sahur. Kasih hadiah sebelum fajar, Masya Allah. Fadl, mumpung banyak hadiahnya. Barakallahu fikum. Apa kata Allah ketika berbincang tentang penghuni surga? Wabil ashari
hum yastaghfirun. Di waktu sahur kerjaan mereka istighfar. Bayangin jemaah, mereka ini habis sholat malam, habis tahajud, sambil nunggu subuh mereka beristighfar. Baik, perbanyak istighfar. Ini mengingatkan di bulan Ramadan, orang itu di waktu sahur malah bukan istighfar, nonton TV, acara ini, acara itu. Baik, kemudian termasuk yang melunakkan hati kita dan mengobati hati kita, membaca perjalanan hidup orang-orang soleh. Antum baca perjalanan hidup para nabi. Antum lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh. Ada orang-orang yang tidak menerima dengan takdir ilahi, yang merasa capek berdakwah, merasa capek dengan musibah. Baca tuh perjalanan hidup para nabi. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Nabi Ayub bagaimana kondisi beliau? Dikasih penyakit, hilang semua hartanya, keluarganya. Dia hanya hidup sebatang kara sama istrinya, makan dari hasil kerja istrinya, badannya penuh penyakit yang menjijikkan. Beliau bersabar. Baca bagaimana Nabi Yakub bersabar sampai buta, nangis, ditinggal ditinggal pergi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa tahun? 40 tahun baru ketemu lagi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nanti baca lagi bagaimana para sahabat Nabi. Itu agar kita sehat. Tapi kalau yang antum baca itu perjalanan hidupnya artis, tambah sakit hati. Kita lihat kebanyakan anak-anak muda sekarang jadi followernya siapa? Artis-artis. Kira-kira kalau ada akunnya Abu Bakar As-Siddiq, berapa followernya? Berapa kira-kira? Nggak akan banyak. Maka ini ketika seorang membaca, insya Allah hatinya akan terobati. Nah, baik, karena kita sudah mau sholat asar, tapi sebelumnya tambah satu lagi. Terapi penyakit hati ini adalah menghindari tempat-tempat yang menyebabkan kita terinfeksi. Tempat-tempat maksiat, jangan dekat-dekat. Nggak usah, anak ke klub malam, bisa jaga diri loh. Ada tempat-tempat hiburan, Car Free Day. Itu badan antum sehat, hatinya sakit. Nah, ada orang mengatakan sama anak nggak akan lagi ikut Car Free Day, Ustaz. Kenapa? Ya Allah, anak mau lihat apa di sana? Semua aurat terumbar di sana. Antum kalau enggak Ustaz, anak demi sehat aja jalan. Badannya sehat, hatinya sakit. Sedangkan kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Maka hindari tempat-tempat maksiat. Dulu orang kalau jalan-jalan ke mall ngapain? Cuci mata. Hanya mau cuci mata. Maka tinggalkan hal itu jamaah. Hindari tempat itu. Karena kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu salah satu anak panah iblis yang beracun. Kalau bicara beracun, nggak perlu luka, nggak perlu tembus, cukup hanya tergores sedikit aja di tangannya, racunnya itu akan masuk ke hati. Maka berapa banyak orang-orang yang berzina dimulai dengan pandangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم